Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di Mapel Ekonomi, yaitu untuk bab ini kita tentang konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. By Agus Salim SE. Tujuan pembelajaran kali ini, dengan mempelajari bab ini, teman-teman diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kedua memecahkan permasalahan ekonomi serta cara mengatasinya. Nilai dan karakter bangsa yang ditemukan dalam bab ini yaitu tanggung jawab, jujur, disiplin, dan kerja keras. Nah, kata kunci untuk pembelajaran bab ini yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi, yang kedua teori klasik dan neoklasik. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Oke, seperti biasa, ini ada sebuah gambar tentang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di Indonesia tahun 90 sampai dengan 2013. Nah, dari gambar ini buatlah beberapa pertanyaan, kemudian diskusikanlah. Nanti di slide quiz ini akan muncul hanya menurut kalian gambar bagaimana kak ini, bagaimana pertumbuhan ekonomi di tahun 98 itu sangat menurun, apa penyebabnya, nanti kalian diskusikan di slide tugas ataupun quiz. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian A yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Nah, tahukah teman-teman semua apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri memiliki pengertian merupakan proses perubahan, ya, proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, biasanya dalam waktu tempo 1 tahun, ya. Dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya yang pertama itu cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan Gross National Product atau GNP tahun yang sedang berjalan dengan Gross National Product di tahun sebelumnya. Nah, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, pertumbuhan ekonomi sama dengan Gross National Product tahun berjalan dikurang Gross National Product tahun sebelumnya dibagi Gross National Product tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, ini ya rumus matematisnya. Jadi teman-teman bisa mengetahuinya bagaimana mengukur tingkat indeks pertumbuhan suatu negara. Oke, kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita memasuki contoh soal, ya. Jika diketahui Gross National Product suatu negara pada tahun 2014 sebesar 80.000 miliar dan pada tahun 2015 sebesar 85.000 miliar, berapakah laju pertumbuhan ekonomi pada 2015? Nah, jawabannya tadi yaitu sama dengan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan rumus tadi, ya. Jadi 85.000 miliar dikurang 80.000 dibagi 80.000 dikali 100%. Nah, dapat hasil ke bawah menjadi 6,25%. Jadi indeks pertumbuhan atau laju pertumbuhan ekonomi pada 2015 di suatu negara tersebut adalah 6,25%. Inilah cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2 yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam teori pertumbuhan ekonomi ini dapat terbagi menjadi 2, ya. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi secara historis, ya. Terus yang kedua teori klasik dan neoklasik. Nah, okay.
Dalam hal ini, untuk slide ini atau bab ini, saya menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi menurut beberapa para ahli. Nah, yang untuk saya jelaskan di slide ini yaitu dari ahli ekonom, yaitu yang bernama Werner Sombart, 1863 sampai dengan 1947. Nah, jadi teori pertumbuhan ekonomi ini secara historis ini ada beberapa pendapat ahli. Yang pertama tadi saya jelaskan si Werner Sombart, ada juga Friedrich List dan Karl Wolf Bucher, Watt Edman Rostow. Nah, jadi saya untuk yang slide ini saya menjelaskan dari Werner Sombart. Nah, ini secara umum ya, karena kebanyakan para ahli ini yang digunakan yaitu menurut Werner Sombart. Nah, menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu masa perekonomian tertutup, kerajinan dan pertukangan, serta kapitalis. Nah, tingkatannya itu apa aja Pak? Tentang perekonomian tertutup, kerajinan dan pertukangan serta kapitalis, kita ke slide selanjutnya akan saya bahas semuanya. Oke. Yang pertama tadi menurut Werner Sombart yang 3 tingkatan tadi, yang pertama yaitu masa perekonomian tertutup ya. Pada masa ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama, kegiatan manusia hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian setiap individu berperan sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen ya. Kemudian belum terjadi pertukaran barang dan jasa ya. Kemudian yang kedua, masa kerajinan dan pertukangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan manusia. Yang kemudian yang kedua, adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian. Yang ketiga, timbulnya pertukaran barang dan jasa. Kalau tadi di perekonomian tertutup belum melakukan pertukaran. Kalau di kerajinan dan pertukangan sudah masuk pertukaran barang dan jasa. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya itu pertukaran belum didasari motif untuk memperoleh keuntungan. Jadi masih dalam pertukaran barang dan jasa, belum mengetahui tentang untung ataupun kerugiannya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu masa kapitalis. Nah, pada masa ini muncul kaum pemilik modal ya. Muncul kaum pemilik modal atau kapitalis dalam menjalankan usahanya. Nah, kaum kapitalis memerlukan para pekerja ya atau kaum buruh, sehingga produksi yang dilakukan kaum kapitalis tidak lagi hanya sebatas memenuhi kebutuhan, tetapi sudah bertujuan untuk mencari laba ataupun keuntungan. Kalau tadi di masa kerajinan dan ini pertukaran, maka belum mencari laba. Kalau di masa kapitalis sudah mencari laba ataupun keuntungan. Itu bedanya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu teori klasik dan neoklasik. Nah, ini juga banyak berpendapat beberapa ahli ya, seperti David Ricardo dan Adam Smith. Nah, untuk slide ini saya akan menjelaskan dari teori si Adam Smith. Nah, apa itu teori klasik dan neoklasik? Nah, yang pertama, pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada pertumbuhan penduduk, sehingga ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu. Yang pertama yaitu jumlah penduduk, yang kedua luas tanah dan kekayaan alam, yang ketiga tingkat teknologi yang digunakan, serta yang keempat jumlah stok barang-barang modal. Oke, kita ke slide selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini ada juga beberapa pendapat ahli seperti Robert Solow dan Harold Domar. Nah, dalam slide ini saya akan menjelaskan dari Robert Solow. Oke. Nah, apa itu Pak teori neoklasik? Teori neoklasik dalam pertumbuhan ekonomi yaitu merupakan pertumbuhan ekonomi dari rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil ataupun output. Adapun pertumbuhan penduduk
harus berakhir positif maupun negatif. Nah, oleh karenanya, pertambahan penduduk di suatu negara harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Oke. Terima kasih untuk pertemuan pada bab ini. Nanti di slide selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semua yang berbentuk kuis dan nanti dibagikan kepada beberapa kelompok. Oke, untuk keterangan lebih lanjutnya kita lihat kuisnya sebagai berikut. Oke teman-teman semua, ini adalah bentuk kuis ya. Dikerjakan per kelompok maksimal 4 orang dengan menggunakan double folio. Diterima paling lambat Rabu 18 November 2020. Jumpai saya di ruang TU ataupun ruang guru ya. Yang pertama, carilah informasi dari internet atau buku referensi lainnya yang relevan tentang konsep pertumbuhan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, dan teori pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua, buatlah pertanyaan dari gambar slide yang ketiga. Tadi slide ketiga sudah saya jelaskan tentang gambar GNP dan per kapita ya. Kemudian diskusikan jawabannya. Selanjutnya cari informasi mengenai pertumbuhan ekonomi seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Selanjutnya, buatlah resume dari data yang kalian peroleh tersebut dengan rapi. Kemudian deskripsikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apa itu konsep pertumbuhan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi. Oke. Dan yang keempat, silakan buka halaman di buku paket yang diberikan sekolah di halaman 33. Ada itu kegiatan 2.2. Coba Anda jelaskan poin nomor 1, 2, dan 3. Sekali lagi, ini terserah ya, kelompoknya siapa saja, maksimal 4 orang ya. Maksimal 4 orang ya, mau 2 orang juga boleh, 1 orang juga lebih bagus ya. Nah, dikerjakan per kelompok maksimal 4 orang dengan menggunakan double folio, paling lambat tanggal Rabu 18 November 2020. Nah, itu paling lambat. Kalaupun mau cepat lebih bagus, pasti ada nilai plus dari kuis tersebut. Semakin Anda cepat mengantar tugasnya. Saya tunggu di sekolah. Terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Saya sudahi. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua.